Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman atau Romo Abbas. Kita akan membahas masih tentang kaum berjubah. Kaum berjubah dan ketaatan. Setiap kali saya menerima katekumen umat dari gereja Kristen Protestan, saya menekankan pentingnya ketaatan. Apalagi bila mereka berpindah gereja karena alasan sakit hati pada orang-orang di gerejanya. Mau tak mau harus saya tekankan bahwa dalam gereja Katolik ada otoritas dalam hierarki, sekalipun dengan tetap memahami gereja sebagai umat Allah. Tanpa ketaatan, ibarat barisan, gereja akan bubar jalan, membentuk sendiri-sendiri tanpa kesatuan. Ini akibat dari protes dari para anggotanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada sementara orang yang menyamakan saja antara otoritas dan otoriter. Pun tidak dapat disangkal bahwa otoritas bisa menjadi peluang untuk bertindak menjadi otoriter. Tetapi yang harus selalu diingat ialah bahwa dimanapun dalam hidup bersama, entah dalam komunitas yang paling kecil yaitu keluarga, sampai pada komunitas yang maha akbar yaitu dunia, di PBB selalu ada pihak yang memiliki otoritas, yaitu kepengurusan, kepemimpinan. Otoritas diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jadi dengan demikian sebagai sarana, bukan tujuan. Tidak bisa dibayangkan suatu komunitas tanpa otoritas. Tugas otoritas dengan tanggung jawabnya, baca kekuasaannya, yang dimiliki adalah untuk mengatur kehidupan bersama sesuai dengan aturan agar bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian bukan aturannya sendiri, melainkan aturan bersama. Bila semua anggota suatu komunitas tidak mentaati aturan, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan atau berantakan. Lalu visi misinya akan sulit untuk dicapai. Ketaatan kaum berjubah. Saya sangat menyayangkan dan bersedih hati andai kata ada kaum berjubah, entah itu frater, bruder, suster atau pastor, yang mengatakan kalau pimpinannya masih beliau, saya akan keluar. Wah. Atau ungkapan yang berbeda dengan ini, dengan inti yang sama. Kalau sampai tahun depan saya tidak dipindah dari sini, saya akan mundur. Atau mungkin ada yang merasa kurang cocok dengan tugas yang diembannya,
Kalau saya tidak segera diganti, saya mau pamit. Memang pimpinan selalu ada kelemahan manusiawi, tetapi saya percaya bahwa mereka pasti sudah berupaya untuk secara maksimal dan optimal berbuat yang terbaik bagi para anggotanya. Uskup, pimpinan kongregasi atau ordo beserta stafnya tentu terlebih dahulu menerima masukan dan dengan mengingat dan menimbang baik tempat tugas maupun keadaan pribadi yang bersangkutan sebelum akhirnya harus memutuskan. Kalau saya berpikir dan pihak pimpinan, saya bisa menduga-duga bahwa ada kalanya pasti sulit, bahkan pahit untuk menentukan siapa di mana tugasnya atau dengan siapa. Jangankan pimpinan keuskupan atau ordo atau kongregasi yang manusia biasa saja, Yesus pun sebagai anak Allah dalam kemanusiaannya harus berdoa semalam-malaman sebelum akhirnya memutuskan memilih ke-12 rasul. Baca Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16. Dengan memperhatikan keteladanan Yesus itu, saya percaya bahwa pimpinan saya pasti juga tidak sembarangan menentukan siapa, kemana, apa tugasnya bagi kaum berjubah para anggotanya, apalagi dengan gegabah. Pasti tidaklah. Maka sikap dituntut dari pribadi kaum berjubah adalah bukan saja harus percaya kepada pimpinannya, lebih dari itu adalah mempercayakan diri kepada pimpinannya. Kiranya sikap percaya masih tampak pasif daripada mempercayakan diri. Yakni ada unsur penyerahan diri. Di sini berarti ada ketaatan yang totalitas, yang tidak dapat begitu saja dapat disamakan dengan ketaatan buta. Ibu Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa dirinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamainya Yesus. Seandainya ketika itu Ibu Maria langsung menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, Lukas bab 1 ayat 38, maka ketaatannya adalah ketaatan buta. Begitu pula saat Yesus di Taman Getsemani, seandainya Yesus hanya mengatakan, bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi, Injil Lukas bab 22 ayat 42, Yesus juga sama, yaitu taat buta. Ini seandainya. Tetapi kita semua mengetahui baik Maria maupun Yesus tidak demikian. Maria bereaksi, bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami. Lukas bab 1 ayat 34. Mungkin Maria mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kemustahilan. Sedangkan Yesus mengatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Lukas bab 22 ayat 42. Justru ketika disadari suatu tugas dirasakan berat, maka ketaatan, pengorbanan, dan penyerahan diri dan kesetiaan seseorang untuk tugas tersebut dituntut semakin serius.
Maka hal itu pada gilirannya menuntut pula kebesaran hati yang besar sekaligus kerendahan hati yang dalam. Maria mempercayakan diri dan hidupnya kepada kehendak Allah. Kelemahan manusiawi, kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kemustahilan urusan Allah. Sekalipun besar dan berat tugasnya, Allah yang akan memampukan dan memungkinkannya. Secara manusiawi kita lebih cenderung untuk litani kelemahan-kelemahan yang tidak akan dapat kita andalkan. Padahal segala sesuatu akan mampu kita lakukan kalau kita bersandar pada kekuatan-kekuatan. Dan dalam hal ini Allah lah yang menjadi andalan dan sumber segala kuat kuasa orang beriman. Kita percaya kepada Allah yang maha baik. Perlu komunikasi. Ketika seorang brother, dan suster atau pastor mendapat tugas baru di tempat yang baru dan dengan rekan yang baru, barangkali atau bahkan bisa jadi akan bereaksi menolak. Alasannya mungkin ia lagi sedang mau ini, mau itu, dan baru ingin menikmati atau nyaman di tempat atau di posisinya yang sekarang. Apalagi tanpa dihubungi lebih dahulu, diajak bicara atau mendapat penjelasan sebelumnya. Lalu sementara yang merasa ora diwongke, merasa tidak dihargai, sekalipun dalam surat entah itu keputusan atau apapun namanya, biasanya telah dicantumkan alasan-alasannya. Mungkin ada yang membanding-bandingkan dengan tempat lain dan memang melalui pemberitahuan lebih dahulu. Bahkan terjadi dialog antara pimpinan dengan anggota komunitas. Sehingga ada komunikasi dua arah atau timbal balik. Sedangkan yang dialaminya sebaliknya, sesuatu yang tidak terduga sama sekali, tiba-tiba dan dinilainya sebagai tidak masuk akal. Sikap penolakan terjadi meskipun hanya mampu terpendam di dalam hati. Seandainya setiap penugasan terjadi penolakan dan terbuka pada penerimaan kehendak dari kita, para kaum berjubah, bisa dibayangkan alangkah susahnya pimpinan untuk memutuskannya. Seandainya setiap kaum berjubah kurang mengindahkan peraturan, apakah yang akan terjadi dalam komunitasnya? Sesungguhnya ada komunikasi atau tidak menjadi persoalan. Yang penting bila mana sikap ketaatan menjadi bagian dari kepribadiannya. Aku adalah ketaatanku. Secara jujur saya pernah menunjukkan ketidaktaatan meskipun sebatas ucapan. Sebelum-sebelumnya saya menerima tugas dimanapun, namun suatu kali saya pernah memprotes. Ternyata protes saya sampai ke pimpinan. Dalam hal ini Bapak Uskup. Sampai pada akhirnya Bapak Uskup menemui saya dan menjelaskan alasan-alasannya. Dan saya menyampaikan juga alasan-alasan saya. Perasaan yang muncul kemudian setelah itu adalah lega. Saya lalu menjadi jelas dan justru menerimanya sebagai suatu kehormatan bagi saya mendapat kepercayaan dipindahkan di paroki tersebut.
Hakikat panggilan. Di samping pada saat kaul untuk para biarawan biarawati dan tabisan untuk para imam memang telah berjanji untuk taat. Ketaatan juga kemiskinan dan selibat harus dihayati melekat pada panggilan, pada hakikatnya. Panggilan salah satunya adalah ketaatan. Artinya tidak ada panggilan tanpa ketaatan. Ketaatan bukan demi ketaatan, tetapi ketaatan sebagai sarana untuk memenuhi dan menjawab panggilan agar pelayanan bisa dijalankan dengan baik seturut kehendak yang memanggil, yaitu Allah sendiri. Demikian harus dihayati. Maka dengan sendirinya ini mutlak mengandaikan kerelaan penanggalan sikap egoisme dan meninggalkan sikap itu. Dan serentak sebaliknya menyerahkan diri pada kehendak Allah melalui pimpinannya. Sikap legowo lan nrimo, ikhlas dan menerima. Yesus telah memberikan teladan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes bab 4 ayat 34. Ketaatan bukan lagi suatu soal selera saja, sebagaimana makanan adalah kebutuhan pokok. Tanpanya kita pun tidak bisa hidup. Demikianlah halnya dengan ketaatan. Tanpanya kita tidak dapat hidup dan menghidupi panggilan dengan semestinya. Juga karena Yesus taat kepada Bapaknya, maka keselamatan terjadi. Taat membawa selamat, taat membawa berkat. Jutaan sumpah dan janji diucapkan oleh jutaan manusia dari berbagai profesi. Begitu mudahnya diingkari. Janji tinggal janji, menguap di ruang hampa tanpa realisasi. Selama hal demikian terus terjadi pada semakin banyak orang, semakin tambah pula aneka masalah dan musibah terjadi. Ada janji baptis, janji perkawinan, janji pelajar, janji prajurit, sumpah atau janji jabatan, janji kesepakatan damai, dan masih banyak lagi. Banyak orang yang kurang mampu dan bahkan gagal menjalaninya. Di sini dan sekarang kaum berjubah diharapkan untuk memberikan kesaksian dan keteladanan. Diharapkan kaum berjubah untuk sungguh-sungguh menampakkan ketaatan itu. Ikrar seperti ikrar-ikrar atau kaul-kaul yang sudah diucapkannya. Kita memang masih berupaya untuk taat. Sudah taat namun belum sepenuhnya. Penuh atau tidak, tugas pelayanan kita akan berakibat ketika kita menutup mata. Saat Yesus bergantung di kayu salib, mengakhiri tugasnya dengan berkata, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Yohanes bab 19 ayat 30. Yesus itu taat sampai mati. Apakah kaum berjubah kalau taat sampai pada kematian?
sampai sakit saja tidak. Bahkan kalau kita taat dijamin jangankan sakit berat, masuk angin pun tidak. Marilah kita mohon doa ketaatan kepada Bapa seturut teladan Yesus dan Maria dengan bimbingan Roh Kudus. Taat membawa berkat, taat membawa selamat. Tuhan memberkati kita. Amin.